Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Tema renungan kita pada hari ini yaitu kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa tawar hati dalam keadaan dan kesulitan yang kita alami selama ini, hingga kita menyalahkan Tuhan atas keadaan yang demikian? Bahkan kita menjadi takut melalui hari-hari kita, yang membuat kita kehilangan damai, sukacita, ketentraman, dan ketenangan. Namun, pernahkah kita menilik hati kita dan bertanya, Tuhan, mengapa keadaan ini terjadi terhadap saya? Hari ini kita belajar tentang kisah yang diperankan umat Israel Yehuda dan Allah saat mereka hendak dibuang ke Babel dan Asyur. Yesaya menubuatkan bagaimana mereka dibuang dan bagaimana keadaan mereka ketika mereka di pembuangan, bahwa mereka akan mengalami tawar hati atas keadaan yang menimpa mereka. Namun di saat mereka mengalami tawar hati tersebut, Allah akan hadir menghiburkan dan memberi mereka pembebasan atas tawanan bangsa Babel dan bangsa Asyur tersebut. Dalam nats ini kita melihat dua hal, yakni bahwa Israel memerankan kehidupan manusia yang bebal dan tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Dan Allah memerankan pribadi yang penuh kasih dan setia kepada bangsa yang bebal itu. Bangsa yang bebal dan tidak tahu berterima kasih itu, ketika mereka dibuang atas kebebalan mereka tersebut, membuat mereka letih, lesuh, dan tidak berpengharapan, bahkan mereka menjadi tawar hati. Dan dalam kondisi tersebut, Allah menunjukkan kasih dan kesetiaannya dengan menebarkan berita keselamatan dan pengharapan atas mereka yang tawar hati tersebut, hingga Allah berinisiatif dan berpihak kepada mereka dan membalas orang-orang yang telah menindas umat pilihannya tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dalam kisah ini, memang pada akhirnya Yehuda dan Israel tetap mengalami ganjaran atas kebebalan mereka. Namun di saat itu pula Allah hadir
untuk menyelamatkan mereka. Ia memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka agar mereka tidak takut dan gelisah. Mereka harus memiliki keteguhan hati karena Ia akan membawa mereka kembali menikmati apa yang telah Ia janjikan kepada nenek moyang mereka, yakni hidup tenang di tanah perjanjian. Mereka telah dan sangat merindukan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Itulah sebabnya Allah memberikan mereka segala apa yang mereka rindukan tersebut dalam waktu dekat. Yang mereka rindukan adalah yang pertama, kesembuhan dari berbagai macam penyakit, mulai dari kebutaan, tuli, lumpuh, dan bisu. Dan semuanya penyakit itu akan disembuhkan oleh Allah. Yang kedua, mereka mengalami kesembuhan ekonomi, di mana nantinya di padang gurun memancarkan air, tanah pasir menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi kolam. Ini menunjukkan bahwa berkat-berkat Tuhan akan melimpah-limpah di tanah mereka. Dan yang ketiga adalah pemulihan dari rasa aman, di mana di tempat serigala berbaring dan tumbuh tebu dan pandan, ada jalan raya yang tidak dapat dilewati oleh orang-orang najis. Tidak akan ada singa dan binatang buas di jalan tersebut. Mereka kembali dengan sukacita dan bersorak-sorai, menikmati anugerah dan berkat-berkat Allah. Duka dan keluh kesah mereka diubahkan menjadi kegirangan dan kedamaian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kondisi kita hari ini tidak jauh beda dengan kondisi bangsa Yehuda dan Israel. Memang kita tidak sedang dijajah atau ditindas, tetapi kita sekarang sedang berada dalam situasi genting. Kita sudah hampir 2 tahun melewati pandemi, belum lagi masalah demi masalah, mulai dari keluarga, persekutuan, bahkan berbangsa dan bernegara. Kita mengalami masalah ekonomi, sosial, budaya, bahkan kerohanian kita. Tidak hanya itu, kita juga masih berada dalam jajahan dosa yang selalu menggerogoti sukacita kita. Hari ini Allah mengatakan kepada kita, jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Semua masalahmu akan beres, semua masalahmu akan diselesaikan pada waktu dan saat yang tepat. Segala sakit penyakitmu akan disembuhkan, ekonomimu akan dipulihkan, bahkan keluar masukmu pun akan dibuatnya aman. Ia akan menjauhkan daripada kita ancaman-ancaman dan pengganggu-pengganggu hidup kita. Ia akan membentengi kita dari segala binatang buas dan orang-orang yang hendak mencelakai kita, karena Ia adalah Allah yang penuh kasih dan setia kepada kita. Tinggal kembali kepada kita saat ini. Ketika Allah berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tidak serta-merta bahwa saat itu juga akan diberikannya kepada kita. Ia adalah sang pemilik waktu, bukan kita. Ia memberi cepat atau lambat kembali kepadanya. Kita harus bersabar dan terus berharap menantikan janji-janjinya itu digenapi atas kita. Dengan kita berharap, maka kita tidak perlu tawar hati lagi dan bersungut-sungut, sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, baik untukmu, untukku, dan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.